Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Guru akan menyampaikan pembahasan latihan 2 soal-soal barisan dan deret aritmatika. Ada 6 soal. Yang pertama, suku ke-6 dan suku ke-12 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 35 dan 65. Suku ke-52 adalah berapa? Penyelesaian, perhatikan unsur yang diketahui. Yang pertama, U6 sama dengan 35. Ini kita buat persamaannya. U6 berarti A plus 5B sama dengan 35. Ya, ini harus dipahami. Kemarin dalam materi kan sudah jelas Pak Guru ya. Kalau rumus umum kan A plus N-1B. Nanti kalau U6 ya A plus 5B, U7 ya A plus 6B, U4 A plus 3B ya, dan seterusnya. Kemudian U12 65. Kita buat persamaannya. U12 itu A plus 11B 65. Mesti selalu menggunakan persamaan seperti ini. Perhatikan unsur-unsur yang diketahui. Kemudian ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan akan kita dapatkan min 6B sama dengan min 30. B-nya kita dapatkan 5. Ya. Kemudian setelah ketemu B5 ini kita gunakan untuk mencari A. Kita masukkan ke persamaan pertama ini ya, A plus 5B 35, A plus 5, B nya ganti 5 ya, sama dengan 35. Nah kita dapatkan A plus 25 sama dengan 35, hanya 10. Kemudian A10 B5 nih kita gunakan untuk mencari suku ke-52. Jadi suku ke-52 itu A plus 51B ya, suku 52 sama dengan A plus 51B, hanya 10. Kita ganti 10, B-nya kita ganti 5, kita kalikan, maka kita dapatkan hasil 10 tambah 255 265. Ini suku ke 52. Jawabnya adalah C ya. Sangat mudah sebenarnya, sangat mudah ya menyelesaikan soal tentang barisan aritmatika. Perhatikan konsepnya. Soal yang jika diketahui seperti ini, caranya selalu sama. Ini nomor 2, kita ulang lagi nomor 2. Nomor 2 kasusnya beda. Nomor 2 diketahui rumus SN-nya. Perhatikan, SN itu jumlah N suku pertama. Kalau N itu rumus suku ke N ya. Diketahui SN 2N kuadrat plus 4N. Suku ke 9 berapa? Penyelesaian. Baik, kita tulis dulu SN-nya 2N kuadrat plus 4N. Kemudian kita masukkan N1. N1 berarti S1 ya. N-nya ganti 1. Nah, 21 kuadrat, 2 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1, 6. Kita paham kalau N-nya 1 berarti kita dapatkan U1 ya. Ya, S1 berarti jumlah sebuah suku saja. U1 sama dengan A sama dengan 6. Ketemu A untuk N1. N2 berarti S2, N-nya ganti 2. 2 kali 2 kuadrat plus 4 kali 2 sama dengan 8. Ini 2 kali 4 8 tambah 8 16. Kita tahu S2 itu berarti jumlah 2 suku pertama. Berarti S2 itu U1 tambah U2 sama dengan 16. Kemudian kita masukkan U1 6 ya, U1 6 berarti U1 nya ganti 6 nih. U1 tambah U2 16, U1 ganti 6, maka U2 nya kita dapatkan 10. Nah, kemudian kita mencari beda ya. Mencari beda untuk mendapatkan suku ke-9 kita perlu 2 unsur, yaitu A dan B. Ya, B-nya ketemu 6, U1 A-nya ketemu 6 ya. Dari U2 10 kita dapatkan B. B itu U2 kurang U1 ya. Beda itu selisih 2 suku berurutan. Ini U2 kurang 1, 10 kurang 6 sama dengan 4. Kita dapatkan B-nya 4. Jadi kalau nanti ada soal diketahui SN, masukkan N1 N2 saja cukup ya. Dari N1 N2 ini ketemu unsurnya. Nah, dari N1 ketemu A, dari N2 ketemu U2, setelah dari U2 ketemu U2, kemudian kita cari bedanya. U2 kurang 1. Kemudian A-nya 6, B-nya 4, kita gunakan untuk menentukan U9. U9 itu A plus 8B ya. U9 A plus 8B. Nah, kemudian A-nya kita masukkan 6, B-nya kita kalikan ya. Dan kali 4, kita dapatkan hasil 6 tambah 32, 38. Ini jawabnya adalah C. Ini soal yang nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Diketahui suku ketiga dan suku kelima dari deret aritmatika
18 dan 24, jumlah 7 suku pertama. Baik, kita buat persamaannya dulu. Unsur yang diketahui U3 18 seperti tadi, A plus 2B 18 ya. U5 24, kita dapatkan A plus 4B 24. Kita kurangkan ya. Ingat, untuk menentukan jumlah 7 suku pertama kita perlu unsur A, B ya, A, B dan N. N nya ini 7 ya. Untuk mencari A dan B kita gunakan persamaan ini. Kita kurangkan min 2B sama min 6, B nya ketemu 3. Ketemu B nya ketemu 3, kita masukkan ke persamaan pertama ini, A plus 2B 18 ya, B nya ganti 3, kita kalikan, maka A nya ketemu 12 ya. A plus 2 kali 3 6 ya. A plus 6 18. Kemudian A12 B3 langsung digunakan untuk menentukan S7 ya. Kalau UN tadi ya sesuai pertanyaannya, kalau U berapa, kalau SS berapa, kita masukkan SN rumusnya setengah kali N dalam kurung 2A plus N min 1B. Kita langsung aja, setengah kali 7, N nya 7 kan 7 suku pertama ya, 2A, A nya 12 plus N min 1 ini langsung 7 kurang 1 6, nanti nah S7 ya sini 6 ya, nah S10 ya sini 9, S30 sini 29 itu ya. Nah, setengah kali 7 ya, setengah N 2A plus N 1B. Silahkan dibuka kembali materinya, rumus SN untuk baret marga apa ya, setengah N 2A plus N 1B, maka setengah kali 7 kali 2 kali A kali B nya 3. Kita hitung, kita dapatkan ya, kita dapatkan dalam kurung diselesaikan dulu ya, 2 kali 12 24, nah lalu dijumlahkan. Nah, ketemu ini kita coret 42 dengan 2 21, kali ini 247, jawabnya adalah D ya. Dan nomor 4 diketahui berdasarkan petika UN menyatakan suku ke NU U7 16 U3 tambah U9 24, maka jumlah 21 suku pertama berapa? Penyelesaian selalu menggunakan persamaan nih, berulang-ulang. U7 16 berarti A plus 6B 16. Kemudian U3 tambah U9 24, karena ini penjumlahan 2 suku, kita jalankan dulu. U3 nya A plus 2B, U9 nya A plus 8B ya. Ini selalu aja dihafalkan aja, cong aja, gampang. U3 A plus 2B, U9 A plus 8B. Jadi selisihnya selalu 1, ini 3 ini 2, ini 9 ini 8. Nah, misalnya U7 ya sini 6 ya, ini cong aja. Kemudian ini dijumlahkan A tambah A 2A, 2 tambah 8 10 ya, 2A plus 10B 24. Ini kita ringkas menjadi A plus 5B 12, dibagi 2 semua ya, 2 bagi 2, bagi 2 5, bagi 2 2 12. Nah, yang kita selesaikan yang persamaan yang disanakan ini kita selesaikan, kita kurangkan, B nya langsung ketemu 4 ya, 6 kurang 5 1, dan 1B 1 nggak ditulis. Nah, B ketemu 4, kita dapatkan kita gunakan untuk mencari A, masukkan ke persamaan ini berikutnya nih, A plus 6B 16 ya. Kemudian kita ganti B nya dengan 4, kalikan 24 ya, maka A nya ketemu min 8, A min 8 B 4, maka S21 seperti yang nomor 3 nih, ketemu A ketemu B langsung digunakan mencari S yang ditanyakan. S21 setengah kali 21, 2A plus 21B plus 20B ya, N 21 ini 20, N min 1 kan berarti kan N min 1 21 kurang 1 20, tinggal masukkan A nya, kita masukkan B nya. Nah, kita hitung ini, perhatikan mengalikannya min kali plus min, kemudian ini min 8 min 16 tambah 80 64, ini dibagi 2 nih ya, ini 32 kali 6 21 672, jawabnya adalah B ya. Ya, sebenarnya sangat mudah kalau kalian sungguh-sungguh memperhatikan pembahasan ini, nanti ulangan akan bisa betul semua, perhatikan. Kemudian nomor 5, seorang ayah membagi uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan 5.000, usia berdekatan berarti ya nomor 1, 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 itu ya. Nah, dan si sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah uang yang diterima oleh si bungsu adalah, nah si sulung ini anak pertama ya, kedua, ketiga, keempat. Nah, penyelesaiannya kita dapatkan S4 100. Mengapa S4 100? Karena ini 100 ini kan jumlah uang yang dibagi kepada 4 anaknya. Berarti
jumlah 4 suku pertama, B-nya 5.000 selisih antara dua anak yang berurutan, anak pertama dan kedua, anak kedua dan ketiga, selisihnya 5.000. N-nya 4 ya, karena anaknya 4. A-nya berapa? Ini tanyakan adalah ini apa ya, A-nya berapa? Artinya apa? Nah, jumlah uang yang diterima oleh si bungsu yang paling sedikit ya, yang paling sedikit, yang paling kecil berapa? Yang paling kecil berarti A ya. Kita dapatkan S4 dari S4 ini, S4 kita jalankan dari unsur yang diketahui ini, setengah kali 4 kali 2A kali 3 ini N-1B ya, 4 kurang 1 kan 3, 5.000 ini beda sama dengan 100.000, jumlahnya harus 100.000. Kita jalankan, ini 4 bagi setengah 2A, ini 3 kali 5 15.000, ini kita dapatkan 4A 70.000, maka A nya 70.000 bagi 4 17.500 ya. Ini adalah bagian yang paling kecil ya. Jadi dari aritmatika dari yang nomor 4, kemudian nomor 3, nomor 2, nomor 1 ini yang paling banyak ya. Jadi paling banyak itu. Jadi begini caranya. Jadi kalau mengerjakan soal, diperhatikan dulu soalnya, dipahami unsur-unsurnya yang diketahui apa, seperti ini. Rumus yang digunakan yang tepat yang bagaimana, perhatikan. Kalau seperti ini gunakan rumus S4 ya. Kemudian nomor terakhir ya, diketahui Harminingsih bekerja di perusahaan dengan kontrak 10 tahun dengan gaji awal 1.600.000. Setiap tahun Harminingsih mendapat kenaikan gaji berkala 200.000. Total gaji yang diterima hingga selesai kontraknya. Jadi diketahui A-nya 1 juta, B-nya 200.000, E-nya 10. Tapi ingat, kita harus paham bahwa jika karyawan bekerja suatu PT ya, ini kan dalam setahun dia menerima gaji 12 kali karena ada 12 bulan ya. Tidak mungkin setahun hanya gajian sekali. Maka di sini berlaku kalau gaji awal 1.600.000, berarti pada tahun pertama dari Januari sampai Desember dia mendapatkan gaji 1.600.000. Maka ini jumlah gajinya kita rinci 12 bulan kali 1.600.000 ini tahun pertama, ditambah 12 ini tahun kedua naik 200 lagi, kan tiap tahun ya, 12 kali 1.800.000 tahun kedua, tahun ketiga 12 naik lagi 200, 12 bulan kali 2 juta dan sampai tahun ke-10. Nah ini kita 12 secara matematika, ini 12 semua, ini mengandung 12 semua, kita keluarkan 12 nya sehingga tinggal suku-suku ya, suku-suku gaji kenaikan ini. Nah ini perhatikan 1.600.000, 1.800.000, 2 juta, ini merupakan deret aritmatika dengan suku pertama 1.600.000, bedanya 200.000, E-nya 10, sehingga jumlah gajinya itu 12 kali S10 ya. Nah, S10 nya kita cari dulu, setengah kali 10 kali 2 kali A, 2A plus N-1B, E-nya 10 kurang 19 kali 200, kita dapatkan 25 juta ya. Ini adalah nih jumlah dalam kurung ini, jumlah suku dalam kurung, karena 10 tahun itu berarti kan 120 bulan ya. 10 tahun berarti ya 120 bulan, maka jumlah gaji yang diterima selama 10 tahun itu 12 kali S10. 12 kali S10, 12 S10 nya 25 juta, berarti kita kalikan 300 juta dalam 10 tahun ya. Ini caranya. Kemudian ada kasus lain, saya tambah seseorang mempunyai jumlah uang yang akan diambil tiap bulan yang besarnya mengikuti aturan aritmatika. Bulan pertama ambil 1 juta, bulan kedua ambil 925.000, bulan ketiga 850.000 dan seterusnya. Jumlah uang yang diambil selama 1,5 tahun berapa? Penyelesaian. Ini pertama, pengambilan pertama 1 juta, pengambilan kedua 925, berarti kita harus tahu selisihnya min 75 ya. Kita harus tahu selisihnya, bedanya min 75. Nah, maka jumlah uang yang diambil adalah 1 juta plus 925 sampai 18, karena apa? 1,5 tahun kan ada 18 bulan, maka 18 bulan ini 18, kita dapatkan 1,5 tahun ini 18 bulan sama dengan S18, maka S18 sama dengan setengah kali 18 kali 2 kali 1 juta ya, N-1 18 ini 17, bedanya min 75. Nah kita dapatkan ya, ini kita jalankan, kita dapatkan uang yang diambil sama 1,5 adalah 9.725.000. Perhatikan ini contoh lain kasus
deret artinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini perhatikan selisihnya